sekalian, apa kabar? Saya harapkan semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Ayo kita langsung belajar bersama-sama. Oke, kita langsung ke materi pelajaran hari ini. Yang pertama adalah tentang membandingkan pecahan. Langkah yang pertama menggunakan gambar. Berarti dalam membandingkan pecahan ada langkah-langkah yang kita bisa gunakan. Langkah yang pertama adalah dengan menggunakan gambar. Caranya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Nah, untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar, perhatikan dua sebagian gambar yang kita warnai. Saya ulangi. Untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar, perhatikan dua sebagian gambar yang diwarnai. Contoh, di sini ada dua buah gambar lingkaran yang sudah dibagi dalam 4 bagian. Lalu yang di sebelahnya ada dua gambar lingkaran, satunya sudah dibagi ke dalam 2 bagian yang sama, lalu satunya dibagi ke dalam 3 bagian yang sama. Nah, yang gambar yang pertama ini adalah 2/4, 3/4, 1/2 dan 1/3. Dari mana 1/2-nya? Kita mewarnai. Nah, mewarnai yang pertama adalah 2/4. Nih saya warnai 2 bagian, 2/4. Terus gambar yang kedua pecahnya 3/4, 1, 2, 3. Nah, gambar ini menyatakan, kan tadi dikatakan untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar, perhatikan dua sebagian gambar yang diwarnai. Dari kedua gambar ini, luas gambar yang diwarnai itu adalah gambar yang kedua. Ini lebih luas warnanya dibandingkan dengan gambar yang pertama, maka pecahannya sama dengan 2/4 lebih kecil dari 3/4. Itu gambar yang pertama. Lalu gambar yang kedua 1/2, maka kita mewarnainya 1 bagian saja. Nah, ini pecahannya sama dengan 1/2. Lalu gambar yang kedua adalah 1/3. Kita mewarnai 1 bagian saja. Mana yang lebih luas? Yang lebih luas adalah gambar 1/3. Maka pecahannya sama dengan 1/2 lebih besar dari 1/3. Itu langkah yang pertama dengan menggunakan gambar. Langkah yang kedua adalah dengan menggunakan garis bilangan pecahan. Untuk menggunakan garis bilangan pecahan, perhatikan garis bilangan pecahan berikut. Garis bilangan pertama, garis bilangan kedua, garis bilangan ketiga, garis bilangan keempat, garis bilangan kelima, dan garis bilangan keenam. Nah, angka-angkanya sudah dituliskan pada garis bilangan. Berdasarkan garis bilangan pecahan tersebut, 3 per samping ini, 1/2 terletak di sebelah kanan 1/3. Kita lihat, 1/2 terletak di sebelah kanan 1/3. Benar ya? Ini kan posisi 1/3 di bagian kiri saya, 1/2 di bagian kanan. Nah, 1/2 terletak di sebelah kanan 1/3. Maka nilai, karena terletak sebelah kanan, maka nilai 1/2 ini lebih besar dari 1/3. Ini 1/3 letaknya di sebelah kiri dari 1/2 ini, letaknya di sini. Nah, 2/5 terletak di sebelah kiri 5/8. Kita lihat di garis bilangan. 2/5 terletak di sebelah kiri 5/8. Benar, nih. Ini garis 5/8, pecah 5/8, ini 2/5. Letaknya 5/8 di sebelah kanan, 2/5 di sebelah kiri. Maka ditulis 5/8, maka ditulis 2/5 lebih kecil dari 5/8. Kenapa? Karena di garis bilangan semakin ke kanan, maka nilainya atau angka pecahnya semakin besar, ya. Lalu yang berikut, pecahan 3/6. 3/6 terletak sejajar dengan 4/8. Kita lihat, benar nggak? 3/6. Kita lihat garis bilangan 3/6. 2, 3, 5, 3/6. 3/6 terletak sejajar dengan 4/8. Oh ya, benar. Nih, 3/6 terletak sejajar dengan 4/8. Maka
3/6 itu, pecahan 3/6 itu sama dengan pecahan 4/8. 3/6 sama dengan 4/8. Ya, itu membandingkan pecahan dengan satu tadi menggunakan gambar, yang kedua menggunakan garis bilangan, dan angka yang ketiga, kalau cara cepat untuk membandingkan dua pecahan yang berbeda penyebut adalah dengan melakukan perkalian silang. Ya, supaya mempermudah contoh, 3/4 dengan 2/3. Nah, ini perkaliannya bagaimana? Perkaliannya itu silang, berarti angka yang di atas ini dikali dengan sini. 3/3. Terus 4 dikali dengan 2. Hasilnya 4 dikali 2 sama dengan 8. 3 dikali 3 sama dengan 9 atau sama dengan 3 kali 3 9. 4 kali 2 8. Tinggal dibandingkan saja angkanya. Hasil perkaliannya mana angka yang hasil dari perkalian yang lebih besar? Berarti sama dengan angka hasil perkalian dari 3 kali 3 itu sama dengan 9. 4 kali 2 sama dengan 8. Maka hasil perkalian yang paling besar adalah 9. Maka 3/4 lebih besar dari 2/3. Itu cara mudahnya. Kalau misalnya penyebutnya berbeda. Ya, saya ulangi. Kalau cara cepat membandingkan dua pecahan berbeda penyebut adalah dengan melakukan perkalian silang. Contoh tadi pecahan 3/4 dengan 2/3. 3 dikali dengan 3, 4 dikali dengan 2. Hasilnya 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka kita tinggal bandingkan saja hasil perkaliannya mana yang angka yang lebih besar. Hasilnya adalah 3 kali 3 lebih besar. Maka pecahannya adalah 3/4 lebih besar dari 2/3. Ya, sekian pelajaran matematika tentang membandingkan pecahan menggunakan gambar dan menggunakan garis bilangan. Nanti pelajaran berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Budi. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan saya Budi Wiratto. Hari ini kita akan belajar materi pecahan lagi. Materi yang kita bahas hari ini adalah membandingkan langsung kedua pecahan dan memunculkan pecahan. Oke, untuk membandingkan kedua pecahan nanti akan ada simbol yang digunakan. Nah, pertama ada tanda seperti ini, lalu kedua seperti ini, dan yang ketiga seperti ini. Untuk tanda ini, lambang ini dibaca adalah lebih dari. Ya, ini lambang ini dibacakan dengan lebih dari. Kalau untuk lambang ini dibaca kurang dari atau lebih kecil dari. Lalu untuk lambang ini dibaca sama dengan. Ya, kalau ini mungkin sudah banyak yang tahu ya. Oke, langsung saja kita ke bentuk pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, untuk pecahan dengan penyebut yang sama ini, di sini kita lihat penyebutnya sudah sama. Nah, untuk memberikan tandanya atau membandingkan, kita lihat angka pembilangnya. Angka pembilangnya di sini ada angka 3 dan 1. Karena dia 3 lebih besar dari 1, maka kita beri tanda lebih dari. Jadi 3/4 lebih dari 1/4 seperti ini. Ya. Lalu yang B, di sini ada 3/7. Titik-titik 5/7. Kita lihat angka pembilangnya. Di sini ada angka 3 dan 5. Nah, angka 5 ini lebih besar dibanding angka 3. Maka kita beri tanda ini. Kurang dari. Ya, 3/7 kurang dari 5/7. Lalu untuk yang C, di sini ada pecahan 2/3, titik 2/3. Nah, karena di sini pecahannya sama 2/3 dan 2/3, maka kita beri tanda sama dengan. Ya, oke, paham ya? Lalu kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, kita lihat di sini ada 2/5 dan 4/7. Ya. Nah, untuk pecahan ini kita lihat penyebutnya sudah berbeda. Nah, caranya adalah kita samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebut kedua pecahan. Ya, jadi kita lihat di sini penyebut dari angka dari pecahan 5 dan 7 ya.
35 dibagi 5 adalah 7. 7 dikali 2 adalah 14. Lalu sini 35 dibagi 7 adalah 5. 5 dikali 4 adalah 20 per 35. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama, maka kita sudah bisa membandingkan kedua pecahan. Kita lihat di sini angka yang lebih besar pembilangnya. Di sini yang mana? Angka 20 ya, yang lebih besar. Maka kita beri tanda atau lambang seperti ini. 14 per 35 kurang dari 20 per 35. Ya. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada 3 per 4 dan 2 per 3. Kita samakan lagi penyebutnya. Di sini kita kita cari KPK-nya dari 4 dan 3. 4 dan 3 KPK-nya adalah 12 ya. Sini 12. Bisa dikalikan 4 kali 3 langsung. Sini 12 ya. 12 dibagi 4 adalah 3. 3 kali 3 9. Kemudian dibagi lagi dengan yang ini. 12 dibagi 3 adalah 4. 4 dikali 2 adalah 8. Kita lihat pembilangnya yang lebih besar antara 9 dan 8. Itu yang mana? Ya ini ya, angka 9 lebih besar, maka kita beri tanda seperti ini. 9 per 12 lebih besar dari 8 per 12 ya. Oke, kita lanjut untuk yang soal ketiga. Sini ada 5 per 6 dan 10 per 12. Ini karena dia penyebutnya berbeda, maka kita cari KPK-nya ya. KPK, mencari KPK ini pakai faktor ya. KPK dari 6 dan 12 kita cari faktornya dari 6, yaitu adalah 2 dan 3. Lalu untuk 12 adalah 12 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini dibagi dengan bilangan prima. Lalu hasilnya adalah 6. Lalu dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 3. Dan di sini 2 pangkat 2 dikali 3. Sini 2 kali 3 ya. Maka KPK-nya adalah KPK sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 3. 2 pangkat 2, maaf ya. 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. 4 dikali 3 sama dengan 12 ya. Nah di sini 12 hasilnya, berarti di sini KPK-nya adalah 12. Oke, kemudian 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 itu berapa? 2 ya. 2 dikali 5 10. Kemudian ini 12 dibagi 12 adalah 1. 1 dikali 10 adalah 10. Kita lihat di sini angkanya sama. Berarti kita beri tanda sama dengan ya. 10 per 12 sama dengan 10 per 12. Baik, cukup sekian materi untuk membandingkan pecahan. Kemudian kita akan lanjut ke materi mengurutkan pecahan ya. Kita lihat video sini soal berikut mengurutkan pecahan. Nah ini juga sama ya. Ada 2 model soal. Yang pertama dengan penyebut yang sama, lalu yang kedua dengan penyebut yang berbeda. Untuk pecahan dengan penyebut yang sama itu lebih mudah ya. Kita lihat dari soal sini ada 5 per 9, kemudian 7 per 9, lalu 3 per 9 dan 2 per 9. Lalu soalnya sini adalah urutkan pecahan
ini dari yang terkecil, berarti kita urutkan dari yang terkecil ke yang besar ya. Kemudian kita urutkan, kita lihat di sini pembilangnya ada 5, 7, 3, dan 2. Kita lihat yang paling kecil adalah angka 2, berarti 2/9. Lalu yang lebih besar dari 2 itu 3 ya, berarti 3/9. Lalu di sini sudah ada 5/9 dan 7/9 ya. Kemudian untuk yang B, di sini soalnya urutkan pecahan 3/4, 1/2, 4/6 dari yang terbesar ya. Kita lihat sini dari yang terbesar, berarti diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kita lihat di sini penyebutnya berbeda, ada 4, ada 2, ada 6. Lalu kita cari KPK dari 4, 2, dan 6. Kita cari dulu di sini ya. KPK dari 4, 2, dan 6. 4 itu faktor primanya berapa? 2 kali 2. Lalu kalau 2 yaitu 2 aja. 2 kali 1. Kemudian kalau 6 adalah 2 kali 3. Maka KPK-nya adalah kita lihat di sini 2 kali 2 berarti 2/2 ya. 2/2 dikali 3. Maka hasilnya adalah 12. Jadi KPK dari 4, 2, dan 6 adalah 12. Maka kita sudah mendapatkan penyebut dari ketiga pecahan yaitu 12. Kita tarik saja garis lurus. Kemudian di sini kita tulis penyebutnya 12. Nah, lalu sama kita mencari untuk masing-masing setiap nilai pecahannya dulu ya. Jadi 12 dibagi 4 adalah 3. 3 dikali 3 9. Kemudian 12 dibagi 2 adalah 6. 6 dikali 1 6. Kemudian yang ini 12 dibagi 6 adalah 2. 2 kali 4 itu 8. Nah, setelah dapat masing-masing nilai pecahan baru kita urutkan ya. Jadi dari yang terkecil yaitu dari yang terbesar tadi ya, yaitu 9/12, lalu 8/12, kemudian 6/12. Baik ya, ini dia penjelasan dari mengurutkan pecahan. Ya, Bapak harap kalian bisa memahami dan diperhatikan berulang-ulang bagaimana cara menyederhanakan mengurutkan pecahan dan membandingkan pecahan. Oke anak-anak, demikian materi pelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami, pelajari kembali di buku agar bisa lebih memahami materi yang kita pelajari bersama hari ini. Jaga kesehatan, salam semangat.